kepada Tuhan. Mari siapkan hati, kita berikan setiap penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu menyatakan bahwa Engkau ada Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh
Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus, haleluya. Dan bersama Bapak Ibu kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus.
dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebentar kita berdoa untuk berdoa. Dan akhirnya Tuhan, kami boleh bersukacita, kami buka hati kami untuk firman-Mu bertakhta, berkerajaan, memerintah hidup kami, agar hidup kami boleh menjadikan satu hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang diberkati sekaligus hidup yang dipakai oleh Tuhan, menjadi kepanjangan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, perdengarkanlah firman-Mu, kami buka hati kami. Haleluya, amin. Kita akan buka kitab Ratapan yang menulis Yeremia, tapi kita akan buka kitab Ratapan. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini ada di dalam kitab Ratapan pasal 3, dan kita akan baca ayat 19 sampai dengan ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ekonom. Dia ahli ekonomi. Dia berkata begini, bahwa kalau kita ini kehilangan harta, kehilangan uang, sebenarnya nggak kehilangan. Karena kalau kita bekerja kembali dengan keras dan Tuhan menyertai, kita akan memperoleh kembali harta atau keuangan itu. Jadi kalau cuma kita kehilangan harta, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Lalu yang kedua dia katakan, kalau kita sakit, baru ada yang hilang dalam diri kita, yaitu apa? Kesehatan kita. Ada satu saja yang hilang, apa? Kesehatan kita. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, itu kehilangan segala-galanya. Saudara, dan hal itu pernah saya sampaikan kepada adik saya. Adik saya mulai belajar untuk mencari rezeki, dan dia mengawalinya kesana kemari dengan cari orderan bikin kartu nama, lalu disablon. Satu kali dengan pertolongan mertuanya, cobalah itu dikembangkan dengan fotokopi. Lalu dia berani kredit, yaitu fotokopi. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dengan satu mesin itu Tuhan tolonglah begitu ya. Karena dia memang sempat, aku mau buka ini, tolong doakan ya Mas. Ya, saya mendoakannya. Lalu berjalan fotokopi itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tak kasih tahu itu, kehilangan duit itu bukan kehilangan. Kehilangan, kalau sakit baru ada kehilangan yang namanya kesehatan. Cuma satu aja.
Tapi kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan segala-galanya. Wah saudara, dia begini, Mas tak kredit ya dengan bosnya yang di Madiun, tapi kamu kertasnya beli dulu. Nah, itu dari Pak Wahyu Tonggoni sama adik saya. Jadi dia beli kertas di situ, mesinnya juga dari situ. Diam-diam ternyata orang ini, bosnya ini mengamati. Ini sejadinya Mas Agus itu mengalami mesin fotokopi siji, tetapi dalam 1 bulan itu kok sekian ratus lembar atau sekian ribu lembar dicetak. Lah mesinnya jebol. Saudara dikasih. Tapi ternyata bos ini melihat adik saya itu dari sisi karakter. Lalu diceluk deh, Mas Agus, mesinmu gak kokoh. Awalmu tuh omsetnya sekian lembar 1 bulan, mesin siji ini yang lakoni. Adik saya diem aja. Namun ini solusinya piye? Oh, solusinya kowe mesti duwe fotokopi lagi. Tapi aku ngomong ini mesti awakmu gak wani. Iya om, wis ngene wae. Tak maini kredit lagi. Tapi seperti dulu ya, tertib. Sebelum wayahe terus ngawur gak main gitu ya bahasa saya. Wah nek ngono aku ya wani. Kasih 2 saudara. Jalan lagi, dia ngitung terus. Luki mesin turun kalau kata saat ini. Dia tuh lagi tambah lagi foto mesinnya lagi 3. Loh kok bagus. Ingat Gus, jaga karakter. Sampai mesinnya sekarang ini 5 saudara. Lalu Gus ini ngomong gini, awakmu swayai tambah mesin ini tambah gur. Nah adik saya tambah ben gak berani. Sampai sekarang eksis. Itu gara-gara ini saya ngomong begitu. Jadi kalau kamu kehilangan harta Gus, mbuh kuwi dihapusi, mbuh kuwi dijahati orang, atau itu ceblok kopi sajane gak hilang. Tetapi kalau kamu sakit ya cuma satu yang hilang, kesehatanmu. Tetapi kalau engkau kehilangan karakter, sudah kehilangan segala-galanya. Berat engkau akan mengangkat hidup ini kembali. Butuh waktu yang panjang. Saudara, saya sore hari ini ingin mengatakan hal yang serupa. Sesuatu yang paling berbahaya atas hidup kita itu sebenarnya bukan karena kalau kita ini tidak punya harta, itu tidak berbahaya. Kalau Tuhan mau bekerja tolong kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ini saya ulang sekali lagi. Dan berikutnya yang berbahaya adalah sakit penyakit. Oh enggak berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya Alkitab kita yang adalah firman Allah tak pernah salah, tak akan pernah salah, dan selalu digenapi oleh Tuhan yang di dalam mulutnya tidak ada dusta. Alkitab kita berkata, oleh bilur-bilurnya kita sehat, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita waktunya tidak memperoleh kesembuhan, kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi bukan sesuatu yang membahayakan dalam hidup kita. Mau saya sampaikan yang ketiga, apa sebenarnya yang membahayakan hidup kita? Yang membahayakan hidup kita bukan karena kita tidak punya harta, bukan karena kita sakit, tetapi yang membahayakan hidup kita kalau kita sudah tidak punya pengharapan. Kalau sudah tidak punya pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang sudah tidak punya pengharapan, dia akan mempunyai sikap yang aneh-aneh, sikap yang lucu-lucu, sikap yang sudah tidak masuk akal, apalagi kok ikut dalam pendekatan tinjuan rohani 11, gak cocok belas.
aneh-aneh saudara dikasih Tuhan. Karena tidak punya pengharapan, pelampiasannya bisa aneh-aneh. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh sederhana saja, pada saat ini pandemi belum bisa sirna, terkendali pun ya masih diperjuangkan. Kita banyak krisis dengan kesehatan jelas. Dengan adanya pandemi ini, krisis yang dihantam dulu krisis kesehatan. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang menjadi korban. Itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau melangkah yang agak sembrono juga takut. Ya, itu untuk menjaga kesehatan kita. Krisis ekonomi, perekonomian tidak bisa berjalan lancar. Bapak Ibu Saudara yang bisnis, yang berdagang, hal itu mesti sama rasanya. Krisis keluarga, angka perceraian meningkat. Pelayanan pun mengalami krisis. Sekalipun banyak yang mampu bertahan dan menang dalam krisis itu semua tentu karena Tuhan yang tolong dalam pelayanan. Krisis iman kepada anak-anak Tuhan, itu sudah jelas tampak. Ada sebuah survei berkata bahwa nanti kalau pandemi ini terkendali dan selesai, itu bisa jadi yang kembali ke gereja itu tinggal sekitar 65-67%. Jadi bisa nanti yang sudah tinggalkan imannya atau suami imannya itu sekitar 37%, 33-37%. Mengerikan, salah iman. Dan pelampiasannya macam-macam, karena kesehatan, karena perekonomian. Saudara, orang-orang banyak yang mengkonsumsi hal-hal yang aneh-aneh. Ada orang bilang, aku ini kira kan rokok mumet sirah. Sebetulnya mumet pikiran nih, nanti agak berat minum minuman keras hanya untuk melampiaskan, lupa sejenak, nanti muncul lagi melakukan hal itu lagi. Saya punya beberapa nama dan kenalan. Minum aja suka minum. Opositi bunek minum, opositi bunek minum. Bayangan saya ya, livernya jadi mateng ya. Hatinya mateng. Sehingga dia sebetulnya punya kesempatan hidup yang lebih panjang untuk menikmati indahnya hidup, untuk berinvestasi di dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, hilang. Bahkan lebih dari itu bisa jadi pengen cepat mati dan bunuh diri. Di kota kita Ngawi yang kecil ini, tetangga gereja ini punya jembatan. Rupanya hari ini jembatan Nunengan Ngawi itu viral. Beberapa waktu yang lalu ada ibu yang sajanya tak pikir dinalar nasibnya sampai timbang saya dan mungkin beberapa saudara yang lain. Banyak orang pengen menjadi ASN ya. Dulu PNS, banyak orang ingin ke sana, saudara. Wah, kasih ora kelakon lho, dia ini kelakon lho, kan mesti nasibnya lebih baik kan. Punya suami ya begitu. Kita kalau dari tinjauan
dia hidup lebih layak. Loh, kita ngerti sebuah fakta dari jembatan menengan dulu muncul beberapa hari yang lalu SMP loh saudara. Dari saya begini masuk YouTube, nanti kemana-mana banyak orang kayak apa yang tertekan. Itu anak SMP melakukan percobaan bunuh diri. Anak SMP. Cuman saya tidak baca sih, karena kabarnya saja masalah percintaan. Saya udah lucu-lucu loh. Masalah percintaannya langsung hilang pengharapan. Mengapa hal itu dilakukan? Karena dia sudah merasa nggak punya pengharapan. Memang saya keras sih di DPI Ngawi ini, remaja gitu, SMP, SMA, nanti telinga saya kerungu kok kui pacok-pacokan atau pacar-pacaran, pasti saya ini perlu tak seneni. Lalu kalau SMP pacar-pacaran itu goalnya apa? Saya kasih nasihat kepada semua saja yang sekarang belum nikah. Engkau boleh pacaran, tapi goalnya itu jelas, menikah. Nek orang punya goal menikah lah ngapain? Memberikan peluang untuk berbuat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang tak ceritakan itu goro-goro kehilangan pengharapan, lalu aneh-aneh. Kompensasi pelampiasannya aneh-aneh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, mari kita belajar bagaimana kita memulihkan kembali pengharapan itu ada di dalam diri kita orang percaya. Pengharapan itu ada, kita bisa segera kembali. Kita mempunyai satu keberanian dan kekuatan untuk meneruskan kehidupan ini ke depan. Itu hanya orang-orang yang punya pengharapan yang bisa menang dalam kondisi seperti itu. Kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang berbentuk syair ratapan dari seorang nabi yang beng, Nabi Yeremia. Tapi bukan Yeremia Didi Artono, bukan. Pak Yeremia Didi Artono ini yang mengerti nangisnya. Tapi ini Nabi Yeremia ini gembeng, gampang nangis. Dia yang menulis kitab penatapan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan setelah dia menulis ini beberapa waktu kemudian, umat Tuhan bangsa Israel ada dalam sebuah pembuangan. Di dalam pembuangan adalah satu bangsa yang tidak punya pengharapan. Satu bangsa yang tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Dan Nabi Yeremia melalui firman-Nya, di tengah-tengah umat ini mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kehilangan pengharapan, tapi dia masih menemukan ada satu hal, kalau engkau memperhatikan, engkau akan mendapatkan pengharapan. Kalau engkau mau memperhatikan. Coba kita ada di dalam ratapan pasal 1 dulu, saudara, keberadaannya ini. Ratapan pasal 1 ayat 1. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jagalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Inilah keberadaan satu bangsa, umat Allah, karena hidup yang tidak
berkenan, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan dia diserang oleh bangsa yang lebih kuat, bangsa Babel, dan ditawan di negerinya. Dia bangsa yang mengalami kesengsaraan sangat luar biasa, bangsa yang telah kehilangan pengharapan. Dan di tengah-tengah bangsa yang kehilangan pengharapan ini, Nabi Yeremia memberikan nasihat. Kalau engkau ada hal-hal yang kau perhatikan, engkau akan mempunyai pengharapan yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali. Kita baca di dalam ayat yaitu 21. Ayat 19 dan ayat 20 itu ngomong kesengsaraannya bangsa Israel. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembayaanku, akan ipuh dan racun itu. Ipuh itu getah beracun yang dioleskan di mata panah. Lalu kalau itu panah itu dilepaskan, kena seseorang mati. Itu namanya getah ipuh. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, dan apa Bapak Ibu, tertekan dalam diriku. Ini yang membuat hilang pengharapan, merasa enggak punya masa depan. Ayat 21 kita mulai mencermatinya. Tetapi hal-hal inilah yang sama-sama katakan apa? Ku perhatikan. Jiwaku saat ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang sama-sama katakan apa? Ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ada hal-hal yang harus diperhatikan agar pulih kembali mempunyai apa? Pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 22, harus ada yang diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Harus ada yang diingat. Apakah yang harus diingat? Harus ada yang disimpan dan dipercayai di dalam hati agar kita memperoleh pengharapan. Apa ini? Yang pertama, ayat 22 dan 23, tetap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita percayai agar kita memperoleh pengharapan kembali, yaitu kita harus memperhatikan, harus ingat bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, Tuhan itu cintanya kepada kita tak berkesudahan sampai mati di sana. Jadi umat Tuhan yang kehilangan pengharapan itu diajak kembali Yeremia, jangan kehilangan pengharapan. Kamu punya pengharapan, eleng bahwa Tuhan cintanya kepada engkau tak berkesudahan. Eleng cinta Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau umat punya beban yang begitu berat, lalu tidak eleng akan cinta Tuhan, lupa kalau Tuhan itu mencintai dirinya, ya akan terus kehilangan pengharapan sampai putus asa. Sudah dikasih Tuhan, tahu-tahu bunuh diri. Agar punya pengharapan lagi apa? Harus selalu ingat bahwa Tuhan mencintai kita, dan cintanya Tuhan terbukti sampai dia naik dan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada beberapa jemaat yang bertanya, Pak, ini doa lucu. Kenapa lucu? Selalu kalau doa, Tuhan aku tahu Engkau mengasihi, itu saya membangun diri saya sendiri agar aku tidak sepi akan pengharapan. Tuhan aku tahu apa
apapun keberadaanku, Engkau tetap mencintaiku. Amin. Bapak Saudara, gitu. Orang yang betul-betul memperhatikan dan sadar bahwa Tuhan itu mencintai kita, pengharapan itu akan tumbuh di dalam dirinya. Yang mengerti katakan amin. Saya senang iseng-iseng pakai bahasa daerah Jawa ya. Tuhan tak berkesudahan kasih setianya. Itu apa? Pakai istilah begini, kemirahanipun, kemurahan Tuhan. Kalau kita ingat bahwa Tuhan itu punya kemurahan yang tersedia bagi kita, kita tidak akan bisa kehilangan pengharapan. Dan tidak pernah habis rahmatnya. Saudara yang dikasih Tuhan itu bilang begini, tansah lumitu kawelasane. Tuhan mencintai kita itu kemurahannya begitu limpah tersedia bagi kita, dan welas asihnya itu berlimpah atas kita. Saya lebih bisa tangkap pakai bahasa Jawa. Saya sangat bersyukur, saudara. Problem apapun dalam pelayanan saya berat. Hari ini saya bersyukur bahwa sebetulnya beban sih mulai berkurang. Yaitu pastori sudah selesai 100% dan malam hari ini adalah malam yang kelima Bu Harun Sare di pastori. Saudara yang dikasih, sudah selesai 100%. Sehingga beban saya tinggal meneruskan sekitar 70% untuk gedung gereja. Itu doa saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kalau mengingat angka biaya yang ditulis oleh insinyurnya, aduh, saudara yang dikasih Tuhan, sangat berat. Saya bisa stres, depresi, kayak kehilangan pengharapan. Tetapi saya mengucap syukur membaca ayat ini. Saya sadar bagaimanapun beratnya tanggung jawab saya hari ini, toh Tuhan tetap mencintaiku. Kalau Tuhan sudah bisa tolong yang 30%, saya percaya karena Tuhan mencapai yang 70%, Tuhan sediakan juga. Sekarang yang dikasih Tuhan, angka yang besar untuk ukuran kita di kota yang kecil ini. Apalagi dengan adanya pandemi, saya tidak suka ngomong bahwa panitia sudah tidak bisa efektif untuk bekerja. Tapi saya justru melihat bagaimana Tuhan bekerja. Luar biasa, Tuhan mencintai. Kasih tahu kiri kanan sekalipun pakai masker, Tuhan mencintai. Saudara, dan kehilangan pengharapan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah apa? Bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan adalah bagianku, begitu itu kan. Saya ini rada bingung-bingung menerjemahkan. Wes cari referensi yang lain aja. Bagaimana? Ternyata begini. Tuhan adalah harta satu-satunya bagiku, kata jiwa. Tuhan adalah harta satu-satunya bagiku. Kalau kita menelusur, yaitu bangsa Israel, karakternya begini sekarang. Dia memang kalau dalam keadaan terpuruk teriak-teriak dalam doa pada Tuhan. Karena dia adalah biji mata Tuhan, dan Tuhan itu mencintai umatnya, dia diberkati, ditolong.
diberikan pemimpin, diberikan hakim-hakim, diberikan nabi, saudara. Tapi kalau sudah nanti dia diangkat, dimuliakan oleh Tuhan, itu kadang-kadang pengiringannya itu berbelok. Dia tidak berharap dan mengandalkan Tuhan, tetapi berharap dan mengandalkan berkat. Karena dia tidak diberkati, lalu dia selalu mengandalkan berkatnya, mengandalkan hartanya untuk menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Tuhannya sembuh lali. Itu ciri khasnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen seperti begitu. Saya pernah, terus terang aja ya, rupanya saya pengen melupakannya susah ya. Tahu-tahu saya ketemu dengan seorang bapak, dan bapak itu pernah dalam pendampingan kerohanian di gereja kita. Satu kali ketemu ngomong begini, dia punya anak laki-laki. Nah, kalau duitmu cicitik ini, kowe nek urusan karo bank, ya sing sumpah, gawe celana, gawe sepatu. Tapi besok wis duitmu akeh, kowe boleh kok ning ngene bank iki gawe celana pendek, sandal jepit. Tapi kowe tetep dihormati, mergo duitmu akeh. Kalau duitmu wis kaya akeh, kowe besok bisa main golf, nek urusan bank bangi mbok telepon wong wis teko. Karena duitmu wis sangat oke. Ya saya nggak apa-apa, sak uni-unimu sak pendapat. Lah si kedua itu kok yo aku ki yo niru, kupingku ki kok yo melok pegel. Nah kok akhirnya itu ngomong begini, sedang Pak Joko, nah, ya. Nah saya sering renungan mengandalkan Tuhan. Semua orang saya tahu punya masalah, tetapi masalahnya anak sing ketok, anak sing gak ketok. Bagi orang yang punya duit, masalahnya itu gak ketok. Nah iso ditutup, dituku. Banyak orang punya masalah ketok kabeh kan mergo gak duit. Saya ngomong begini, Pak, Alkitab itu berkata apa? Mamon yang kau harapkan itu, kalau sudah tidak mampu menyelesaikan persoalanmu, kiranya kau kembali jalan yang lurus, agar ada orang yang menerima engkau di kemahnya yang abadi. Mau ya, ngomongnya berarti gila bu. Saya ya sederhana saja, EGP, emangnya gue pikirin gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan bangsa Israel begitu. Tapi pada waktu itu, setelah dia mengalami terpuruk, Yeremia ngeleni, perhatikan. Biar kamu punya pengharapan dan punya masa depan. Ingat, Tuhan itu engkau secara kekal, kecuali kau menolaknya. Yang kedua, Tuhan adalah bagianmu, artinya harta satu-satunya dalam hidupmu. Kalau mengandalkan jangan hartamu, tetapi sumber yang memberikan harta itu. Saya pernah Pak mengalami hal itu. Fani masih sekitar, ya pokoknya balita. Nah kok Fani itu bertumbuh menjadi anak yang begini. Kalau dia makan ada unsur telur dan ayam. Kalau awalnya David itu mesti biduran. Apa itu? Alergi. Alerginya mengerikan, sekujur tubuh terus di perutnya. Habis itu di muka. Satu kali Fanta jangan gitu toh. Ayo Fanta lihat kalau kamu sakit itu kamu kayak gitu. Dia di muka cek itu langsung, muka aku gak kayak kuda. Bisa gak jadi bapak kayak. Terus saya bawa ke dokter. Dokter Susiani itu cocok, kasih obat. Nanti satu hari sembuh, sampai 4 sembuh. Satu kali dokter,
Terus saya ngomong gini, Pak, saya kasih tujuannya kepada dosenku, namanya dokter siapa, ahli darah. Saya yang ngomong, ya Bu, terima kasih. Tapi uang saya menjadi pekerja, bayarku 40.000 1 bulan, kau kan berobat nenggoni dokter siapa, ahli darah di Surabaya. Saya berdiri di hadapannya dokter untuk pergi itu, cetak kuat-kuat ini, keluar untuk pintu lemah, karena saya tidak punya apa-apa. Saya ngomong, Tuhan, aku tak punya harta. Saya punya kendaraan, yaitu Hijet 1000. Hijet 1000 itu tak ngobatkan dokter di Surabaya, kira-kira balik piro. Tidak bisa. Tuhan, aku tak punya harta apa-apa untuk bisa anakku satu. Saya sama istri mengambil keputusan, setiap 1 bulan sekali saya berdoa di bukit Getsemani Ungaran. Doa saya. Bapak Ibu Saudara, banyak dulu yang sering ikut saya doa. Pak Almarhum Pak Tony, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu adiknya Pak Sadun Shenli, anak itu Korame Eli, yang itu pada ikut. Banyak yang saya masuk juga, saya berdoa. Tidak tahu saya bertahan berapa kali setiap bulan saya berdoa. Anakku sehat saya, nanti saya ini malah jergoda. Dhuwure 172 tuh. Saya tak punya harta. Dan saya layak mengatakan, pada waktu saya masih keluar pintu rumahnya Dr. Suyani, saya katakan, harta satu-satunya dalam hidupku hanyalah Engkau, Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang apa? Berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam apa saudara? Pertolongan Tuhan. Yang ketiga, eling, ingat bahwa Tuhan itu baik sebagai penolong yang tak pernah mengecewakan. Amin. Yang pertama yang harus kita sadari, yang harus kita eling, saudara, apapun keberadaan kita saat ini, sepuruk apapun keberadaan kita saat ini, mungkin saat ini kita sedang mencucurkan air mata dengan darah, saudara, kita sudah kehilangan yaitu pengharapan, dan di depan kita tinggal putus asa, dan ya keberadaan kita depresi berat. Saya sebagai hamba Allah cuma bilang begini, Tuhan mencintaimu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan adalah bagian hidupmu, harta satu-satunya yang sanggup menolong. Dan yang ketiga, Tuhan kita itu baik, penolong yang tidak bisa diragukan akan kekuatannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan semuanya berkembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you.
Haleluya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berterima kasih, bersyukur di dalam doa atas kebaikan Tuhan yang berkenan berbicara melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersyukur di dalam doa. Bapa Allah yang mempunyai firman, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Mu adalah berkat yang teristimewa dalam kehidupan kami. Karena hanya firman-Mu lah yang akan menolong kami, membentuk kami, mempunyai satu hidup yang bernilai, hidup yang berarti, hidup yang berkenan, diberkati, bahkan dipakai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu sudah Engkau beritakan kepada kami. Kami buka hati kami terima firman-Mu, memperoleh kesempatan, memperoleh tempat yang luas di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu bertakhta, berkerajaan, dan memerintah hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi, mari Roh Kudus, Engkau yang sudah memampukan kami mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk mempunyai kesanggupan, kekuatan melakukan kebenaran firman itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Selebihnya ya Tuhan, kami hanya berharap dan berdoa kepadamu untuk bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Mari Bapa, dalam nama Yesus, Indonesia yang kami cintai ini, Engkau berkati dengan kekuatan, dengan ketangguhan, bahkan kemenangan sebagai salah satu negara yang pada saat ini seluruh permukaan bumi sedang dilanda pandemi. Berkati Tuhan agar kami menang atas pandemi ini. Kami dipulihkan kembali menjadi sehat sebagaimana kehendak Allah. Bapa, mari Engkau akan memberkati dan memakai yaitu pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, beserta dengan jajaran menteri, lembaga tinggi negara, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RW, RT, dalam nama Yesus, Tuhan yang terus menggenggam, memberkatinya dengan hikmat, sehingga segala amanah yang diembannya oleh pertolongan Tuhan bisa dilaksanakan dengan baik, agar negeri kami akan menjadi negeri yang terus bergerak maju di dalam kesejahteraan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk Panglima TNI dan Kapolri. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memakai melalui tugas-tugasnya. Sungguh bangsa dan negara kami ini dalam keadaan yaitu aman, tertib, dan penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami hanya berharap dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Bawa bangsa negeri kami, pulihkan bangsa negeri kami, berikan pertumbuhan bangsa dan negeri kami, hal perekonomian nasional. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, Jawa Timur ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus, Bapa, Engkau akan memberkati,
Engkau akan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Tuhan, Engkau Allah Maha Penyedia. Biarlah berkat-Mu berlimpah atas mereka. Dan kami percaya sepenuhnya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang oleh karena berkat Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, bisa beribadah di rumah Tuhan, bisa beribadah di kediaman Tuhan. Sekalipun kami harus berdisiplin ketat protokol kesehatan, namun kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sedang sediakan bagi kami. Firman-Mu tak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkata, apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang mengabulkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang berjalan buntu memperoleh terobosan kehidupan yang lebih baik daripada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan, tengahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa-Mu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, yang percaya menerima berkata amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan.